Halo teman-teman, kembali lagi dengan si hewan viral. Tonton ya sampai habis, ada video hewan yang menarik buat teman-teman tonton. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari si hewan viral. Dalam Islam sebagai hewan sangat dilindungi. Sebagian hewan lain memang dianjurkan untuk dibunuh, karena menjadi mudarat dan tanda keburukan. Ada beberapa hewan yang sampai disayangi oleh para malaikatnya Allah. Berikut ulasan selengkapnya. Setiap makhluk hidup di dunia ini dianugerahi rasa saling mengasihi baik manusia maupun hewan misalnya. Manusia dan hewan hidup saling berdampingan dan saling ketergantungan, untuk itu perlunya rasa saling menyayangi. Hal inilah yang membuat manusia memiliki rasa peduli terhadap hewan termasuk memeliharanya. Namun, tak sedikit juga di antara manusia yang tidak memuliakan seekor hewan. Seringkali sikap hingga perlakuan kasar manusia membuat hewan telantar hingga mati. Padahal hewan juga merupakan makhluk hidup yang harus dihormati, bahkan sejumlah hewan berikut ini merupakan hewan kesayangan malaikat, bahkan beberapa dari hewan tersebut dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Number 1. Kucing. Kucing merupakan hewan kesukaan Nabi Muhammad SAW, sekaligus kesayangan malaikat pula. Hewan ini memiliki keunikan dan keistimewaan, yakni bisa mendengarkan suara azan dan dapat melantunkan azan juga. Karena hal tersebut Nabi Muhammad pun sangat menyukai kucing. Kucing Nabi Muhammad SAW bernama Muezza dan sangat menyayangi kucingnya tersebut. Hal itu pernah beliau lakukan ketika kucingnya tidur di atas jubahnya. Alih-alih mengganggunya saat tidur, Nabi malah memotong bagian yang ditiduri kucing tersebut. Nabi juga berpesan untuk menyayangi kucing. Orang yang menelantarkan kucing akan mendapat siksa neraka. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Bukhari. Number 2. Semut. Mempunyai tubuh yang kecil tak membuat semut kehilangan keistimewaannya. Di balik tubuhnya yang kecil itu, semut juga disukai oleh malaikat. Bahkan Allah melarang membunuh semut, bahkan itu tergambar dalam sabda Rasulullah SAW, bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Nabi tersebut lalu memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu padanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Muslim. Number 3. Ular. Ular merupakan salah satu hewan yang berbahaya dan paling banyak ditakuti. Meskipun berbahaya, hewan ini ternyata menjadi hewan kesayangan malaikat. Padahal hewan ini identik dengan hewan yang merusak dan merugikan manusia. Bahkan biasanya bisa mematikan jika terkena patukannya. Namun, keistimewaan ular tersebut adalah hewan yang digunakan Nabi Musa alaihissalam untuk memusnahkan sihir pada zamannya. Saat itu Nabi Musa juga membelah lautan menggunakan tongkat. Dengan pandangan ilusi manusia berubah menjadi ular yang memusnahkan ular sihir pada saat itu. Number 4. Burung hudhud. Masih ingat kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhudnya? Hewan ini menggambarkan kesetiaan pada Nabi tersebut. Burung hudhud memiliki kecerdasan dan kecemerlangan berpikir. Hewan ini juga adalah hewan yang dilarang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan: semut, lebah, hudhud, dan surat. Abu Daud. Malaikat menjadikan hewan ini menjadi hewan kesayangan karena hewan ini terkait dalam sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Number 5. Laba-laba. Salah satu hewan yang melindungi Nabi Muhammad SAW ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy adalah laba-laba. Kaum Quraisy berencana membunuh Rasulullah dan akhirnya mengadakan sayembara dengan hadiah 100 unta bagi yang bisa membunuh Muhammad. Pada saat itu mereka mengutus seseorang untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dengan mengutus laba-laba untuk membuat jaring untuk menutup gua Sur, tempat persembunyian Rasulullah SAW, sehingga pembunuh itu tidak menemukan Rasulullah. Tak hanya sebagai hewan penyelamat bagi Nabi Muhammad SAW, tapi hewan ini juga jadi hewan kesayangan malaikat. Number 6. Ikan paus. Satu lagi hewan yang turut andil dalam sejarah Nabi.
Maka dari itu hewan ini menjadi hewan kesayangan malaikat. Hewan tersebut ialah ikan paus. Ikan paus ini adalah hewan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau dilembar ke laut, karena kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus alaihi salam kelebihan muatan. Allah pun memerintahkan hewan tersebut memuntahkan Nabi Yunus di daerah yang tandus. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Nabi Yunus yang putus asa karena tak berhasil menyiarkan dakwah kepada kaumnya. Hewan ini menjadi hewan kesayangan malaikat karena melalui hewan ini Nabi Yunus sadar atas perbuatannya tersebut. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama 40 hari dan akhirnya menyadari kelalaiannya tersebut. Number 7. Belalang. Belalang juga termasuk ke dalam hewan yang disenangi malaikat. Hal itu karena pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi langit ketujuh guna mendapatkan perintah Allah, saat itu pula belalang berwarna keemasan bergelantungan di pohon-pohon langit ketujuh. Hewan ini beterbangan di daun-daun pohon Sidratul Muntaha. Penggambaran belalang emas tersebut terdapat dalam sebuah hadits. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha sealam 100 tahun lamanya atau 100 penunggang kuda yang sangat cepat yang berada di bawah naungannya. Di sana juga ada belalang dari emas, buahnya seperti kendi yang besar-besar. Hari Tirmidzi. Number 8. Unta. Hewan selanjutnya yang disukai malaikat adalah unta. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah, tapi hewan ini dibunuh oleh kaum yang bernama Samud. Hal itu mendatangkan azab bagi kaum tersebut yang mereka dibinasakan tanpa tersisa satupun dari mereka. Selain sebagai hewan yang disenangi malaikat, unta juga hewan yang dijamin masuk surga. Hal ini karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, hewan inilah yang ditumpangi beliau. Rasulullah berangkat bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang turun menemaninya hijrah adalah hewan unta. Unta ini juga digunakan sebagai petunjuk tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah kala itu. Unta tersebut pun berhenti di rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai akhir hayat Rasulullah tinggal di rumah ini. Number 9. Kuda. Hewan selanjutnya yang disukai malaikat adalah kuda. Hewan ini adalah hewan yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penyebaran agama Islam. Hewan ini juga dianjurkan untuk dipelihara karena di ubun-ubunnya terdapat kebajikan hingga hari kiamat. Keutamaan kuda juga dijelaskan dalam sebuah hadits, diantaranya hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menahan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan membenarkan janjinya, maka kenyangnya kuda itu, kotorannya, dan air kencingnya akan ada di dalam timbangan kebaikannya kelak di hari kiamat. Number 10. Keledai. Hewan selanjutnya yang jadi hewan kesayangan malaikat adalah keledai. Hewan tersebut disenangi karena mukjizat hidup dan mati diberikan kepada Allah yang diperlihatkan kepada Nabi Uzair yang diperlihatkan sebagai contoh umat manusia bahwa Allah yang menghidupkan, mematikan dan menciptakan alam semesta. Selain menjadi hewan kesenangan malaikat, hewan ini juga adalah hewan yang akan dijamin masuk surga bersama dengan hewan-hewan lainnya. Kisah tentang keledai Nabi Uzair itu terdapat dalam Al-Quran, atau apakah kamu tidak memperhatikan, orang yang melalui suatu negeri yang, temboknya, telah roboh menutup atapnya. Ia berkata bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghisupkannya kembali. Allah bertanya berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya, lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu, yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nayat kepadanya, bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qs. Al-Baqarah 259.